Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sekarang yang harus ditanya pada diri kita, apakah diri kita ini masih pantas dikatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah diri kita ini masih pantas menjadi orang yang diinginkan atau bahkan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mana kita mengenal di dalam surah Al-Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis sarai wadh-dharai. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam keadaan senang, dalam keadaan waktu yang lapang. Kita harta benda punya, mungkin sekarang lazimnya materi yang berupa uang atau apapun berupa harta benda yang bisa kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita dalam keadaan senang, waktu lapang, dalam keadaan gembira, bahagia, sudah tidak aneh lagi, dan kita ringan sekali berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala itu yang berinfak atau yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala wadh-dharai, ternyata dalam keadaan susah pun, waktu sempit pun, dalam keadaan kita jauh daripada kesenangan, kegembiraan, bahkan kita dalam keadaan sakit pun, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berinfak. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal di dalam surah Al-Imran ayat 130. Ternyata sifat-sifat orang bertakwa seperti itu, saudaraku. Dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun sifat bertakwa, yaitu wal kadhibinal ghaidh, yang bisa menahan amarah, yang tidak pernah marah-marah, atau bahkan kita bukan dicap menjadi orang pemarah. Kalau orang yang marah-marah atau bahkan kita dicap menjadi orang pemarah, berarti kita jauh dari nurus sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita sudah tahu perintah Allah Subhanahu wa taala ini, kita yuk ingat, saudaraku, kita jangan menjadi manusia pemarah.
dan kita kembali kepada Allah dengan mempunyai sifat peramah kepada siapapun. Karena memang kita mengikuti perintah Allah, ajakan Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu menjadi orang bertakwa kepadanya. Kita menjadi orang yang mungkin jadi atasannya, kita selalu marah-marahin bawahannya. Setiap hari marah-marah terus. Nah, ini tidak baik seperti itu. Karena apapun nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah orang-orang yang bertakwa kepadanya. Dan dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat ketakwaan, yaitu wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan kesalahan manusia, kesalahan saudara-saudaranya, orang lain, yang memaafkan lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada kilat, memaafkan kesalahan saudara-saudaranya atau orang lain. Ternyata sungguh sangat baik sekali kalau orang-orang yang bertakwa, sungguh sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali karena dia itu lebih cepat daripada kilat memaafkan kesalahan orang-orang lain. Mudah-mudahan kita seperti apa yang Allah sampaikan kepada kita, kita menjadi orang pemaaf, peramah, bahkan kita ringan untuk berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin. Ingat, Allah itu mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Tersenyumlah saudaraku, karena tersenyum itu adalah ibadah. Tapi tersenyum dengan dilandasi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pastinya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala senyuman, ibadah. Bahkan mungkin lewat senyuman inilah saudaraku, kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kedudukan yang mulia, yang terpuji oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bertakwa. Sifat ketakwaan yang Allah sebutkan tadi selalu bisa kita kerjakan, bahkan kita implementasikan di dalam perbuatan sehari-hari. Itu saja saudaraku, mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.